Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi oleh Allah rezeki yang banyak, yang melimpah serta barokah untuk kemaslahatan hidup kita sehari-hari. Insya Allah barokah bacaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Manba'u Ushulil Hikmah, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Allamah Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma ismuhu ta'ala al-basitu. Adapun tentang asma Allah lafaz al-basitu. Al-basitu ini artinya zat yang menjembarkan, atau zat yang memberikan kejembaran kepada makhluknya, sehingga makhluk itu menerima kejembaran, jembar rizkinya, jembar ekonominya, jembar keluarganya, jembar pekerjaannya, semua penuh kejembaran atas pertolongan Allah yang memberikan kejembaran. Nah, di sini diterangkan, fama dawama alaihi ahadun, tidaklah seorang mendawamkan membaca asma Allah al-basitu dengan memakai ya nida, ya basitu, ya basitu, ya basitu, artinya wahai zat yang memberikan kejembaran, atau wahai zat yang menjembarkan. Nah, ketika itu diistiqomahkan, illa basatallahu rizqa was-sa'ata, kecuali Allah akan memberikan kejembaran kepadanya dalam hal rizki dan dalam hal urusan ekonomi. Artinya rizkinya dijembarkan oleh Allah, ekonominya dijembarkan oleh Allah, usahanya dijembarkan oleh Allah, semua penuh dengan kejembaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalallahu alaihi al-barakata, dan Allah akan menurunkan untuknya keberkahan-keberkahan. Hidupnya penuh barokah, keluarganya barokah, anak turunannya barokah, pekerjaannya barokah, rizkinya barokah, semua penuh keberkahan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farraja hammahu, dan Allah akan menghilangkan kedukaannya, kesusahannya, kebingungannya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah mengamalkan asma Allah, ya basitu, ya basitu, ya basitu. Wa badala husnahu bisururin wa farahin, dan Allah akan mengganti kesusahannya itu bisururin dengan kebahagiaan, wa farahin dan kesenangan. Hidup yang asalnya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kebingungan, diganti oleh Allah penuh dengan kejembaran, bahagia hatinya, sejuk jiwanya, damai batinnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mbasata ismuhu fil bilad, dan namanya akan harum di daerahnya, di negaranya, di kampungnya, di tengah masyarakatnya. Dia akan menjadi orang yang terkenal, dengan terkenal yang positif tentunya. Sebab terkadang ada juga orang yang terkenal tapi terkenal negatifnya. Nah, bukan seperti itu.
tapi terkenal dengan penuh keharuman atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang istiqomah mengamalkan asma Allah, ya basitu, ya basitu, ya basitu, ini setidaknya ada 6 faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dijembarkan hidupnya. Yang ketiga, diturunkan oleh Allah berbagai macam keberkahan untuknya. Yang keempat, dihilangkan kedukaannya, kebingungannya, dan kegelisahannya. Yang kelima, diganti oleh Allah kesusahan yang menderanya dengan kebahagiaan yang akan datang mewarnai hidupnya. Dan yang keenam, namanya harum di kalangan masyarakatnya. Nah, sekarang amalan ini sebaiknya kita jadikan amalan rutin, amalan tetap. Jadi tidak ada batasan waktu, sehari, 2 hari, 7 hari, tidak. Tapi merupakan amalan rutinitas kita sehari-hari. Caranya, pertama, bacaan ini dibaca setiap selesai sholat fardhu sebanyak 100 kali. Ya basitu, ya basitu, ya basitu. Itu dibaca langsung, tak usah tawassul. Tidak pakai tawassul. Langsung ya basitu, ya basitu, ya basitu. Nah, kedua, amalan ini juga dibaca setiap malam, setiap selesai sholat tahajud atau sholat hajat sebanyak 300 kali. Jadi dibaca setiap selesai sholat fardhu 100 kali, dibaca setiap selesai sholat tahajud sebanyak 300 kali. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejembaran untuknya. Nah, disarankan jika seseorang itu mempunyai hajat yang besar, misalnya ingin membangun sebuah rumah atau ingin menikahkan putra-putrinya sehingga yang membutuhkan biaya besar, sangat dianjurkan bagi yang bersangkutan untuk membaca asma Allah al-basitu ini dengan pakai iya nida, ya basitu, ya basitu, ya basitu sebanyak 3000 kali setiap malam selama 7 malam, 21 malam atau 41 malam. Insya Allah semua yang diinginkan akan Allah berikan. Nah, caranya pertama, kita bangun di waktu malam, kita laksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah itu, setelah salam, kita langsung membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Itu tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau berkenan memberiku rizki yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Begitu. Nah, setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca asma Allah ya basitu, ya basitu, ya basitu sebanyak 3000 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Amalan ini kita lakukan minimal 7 malam atau 21 malam atau 41 malam. Insya Allah semua yang kita inginkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan kepada kita. Yang penting kita istiqomah di dalam melaksanakannya. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya, kaifiyahnya atau tata caranya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Selanjutnya dalam kitab ini diterangkan, wa man jama'a bainahu wa baina ismihi al-jadil fi dzikri.
Dan barang siapa yang menggabungkan membaca asma Allah ya basitu ya basitu ya basitu dengan asma Allah yang lainnya, yaitu Al-Jalil, zat yang maha agung, ya basitu ya jalilu ya basitu ya jalilu. Digabungkan antara lafaz al-basit dengan lafaz al-jalil dengan menggunakan ya nida, ya basitu ya jalilu. Nah, ketika hal ini didawamkan atau diistiqomahkan, lam yazal muhaban indal insi wal jinni, maka orang itu akan menjadi orang yang berwibawa di kalangan manusia, bahkan juga berwibawa di kalangan para jin, hingga jin itu takut dan tidak kuasa untuk menggodanya. Wala yarahu ahadun illa ahabbahu, dan tak seorang pun yang melihat pada orang itu kecuali menaruh cinta di hatinya. Artinya orang yang melihatnya akan menaruh suka di dalam hatinya, simpati kepadanya. Wa badara ila qadai hajati, dan orang lain akan senang untuk membantunya menunaikan hajatnya. Artinya ketika ia minta pertolongan kepada orang lain, maka orang lain itu dengan senang hati akan membantunya. Bukan membantu dengan keterpaksaan, tapi dengan kesenangan hati. Mirip seorang santri ketika oleh gurunya, oleh kiainya disuruh pergi ke suatu tempat misalnya, maka si santri itu akan senang karena menjalankan perintah guru, bukan merasa terpaksa. Seperti itulah kira-kira. Caranya sama, dibaca 100 kali setiap selesai sholat fardhu dan 300 kali setiap selesai sholat malam atau sholat tahajud. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.